Sejumlah anggota Dewan mendatangi kantor Bupati Pesisir Barat pada Kamis siang guna menindaklanjuti masalah pemutusan hubungan kerja 646 pegawai honorer dengan alasan memperbaiki SDM dan cara meringankan beban APBD. Lampung Barat, Pak. Jika mungkin besok kerjasama antar wilayah yang menarik. DPRD setempat menilai program itu menuai polemik. Pasalnya, adanya seleksi pegawai honorer baru tidak jelas dan terkesan berbau politis, bukan melalui mekanisme seleksi dengan standar tertentu. Lagi berharap kiranya masukan kita bisa diterima. Kenapa? Karena ini sudah menjadi isu yang sangat luar biasa di Semarang. Permintaan kami cuma satu sebenarnya, kembalikan aja ke posisi 2020. Karena memang anggarannya sudah ada. Itu aja, poinnya cuma itu. Pihak pemerintah daerah setempat berjanji akan secepatnya mencari jalan keluar atas permasalahan itu. Pasalnya, jika seorang pegawai pemerintah baik honorer maupun ASN dikeluarkan, pasti ada masalah yang menyebabkan hal itu terjadi. DPR nanti pasti setelah kami rapat, setelah kami nyari formulasi, kami pasti ada formula yang kami akan bicarakan, akan diskusikan dengan DPR. Permintaan DPR kembalikan, namun nanti kita seperti apa kita belum tahu. Inilah yang akan saya diskusikan nanti win-win solusinya seperti apa. Jadi kami nanti mencari jalan tengah yang terbaik, insya Allah nanti bisa tercapai. Para anggota Dewan itu berharap ratusan tenaga kontrak itu kembali dipekerjakan. Jikalau membebani keuangan daerah, mereka siap jika anggaran kegiatan DPRD dikurangi untuk menutupi anggaran honor para pegawai kontrak. Menurut data yang dikumpulkan, PAD 2020 terdapat 3.115 tenaga kontrak dengan beban APBD mencapai 36 miliar rupiah. Setelah efisiensi, pada 2021 dialokasikan dana sebesar 31 miliar rupiah untuk menggaji 2.469 honorer. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Ada keramaian dan tindak tentang COVID ini Polri dan TNI. Dia kesehatan yang famous hari-hari ini. Pemerintah Bandar Lampung Kamis pagi melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap pedagang pasar. Salah satu lokasi vaksinasi dilaksanakan di depan Pasar Bambu Kuning Trade Center, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Ratusan pedagang di pasar ini yang telah terdata bergantian divaksin oleh vaksinator dari Dinas Kesehatan setempat. Dari pedagang yang tidak memakai masker. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini disambut senang para pedagang pasar. Mereka kini tidak khawatir lagi tertular COVID-19 saat akan sibuk menghadapi ramainya pembeli pada bulan Ramadan dan menjelang Lebaran mendatang. Ya, kami senang ya Pak ya, jadi kita bisa terhindar dari COVID. Ibu udah vaksin belum? Belum. Kapan katanya, Bu? Ya, nanti tunggu giliran kan nggak bisa kumpul rame-rame. Oh, tunggu giliran. Gilir ya. Pokoknya merasa senang ya, Bu, dengan depan. Harapannya kayak mana, Bu? Harapannya semoga COVID-nya cepat hilang ya Pak ya, biar pasar normal lagi. Mbak, gimana Mbak program vaksinasi untuk pedagang ini Mbak? Ya bagus sih buat jaga-jaga. Biar kita punya keyakinan itu. Mbak dagang juga di pasar Mangkunegaran? Jaga toko. Oh, jaga toko. Dari data pihak Pemkot Bandar Lampung, ada 1.500 pedagang pasar yang akan divaksin pada tahap pertama. Vaksinasi hanya diberikan kepada pedagang pasar yang berKTP Bandar Lampung. Vaksinasi dilaksanakan serentak di seluruh pasar di Bandar Lampung. Nanti kalau ada kekurangan, kami akan memberikan lagi vaksinasi kepada pedagang-pedagang yang memang belum terdata di pemerintah kota. Dan mudah-mudahan dengan awalnya kami memberikan vaksinasi kepada Bunda Eva beserta Dinas Kesehatan semua pemerintah kota, memberikan vaksin kepada pedagang-pedagang. Nanti pembeli sehat, pedagangnya juga harus sehat. Insya Allah Kota Bandar Lampung yang sebentar lagi memasuki zona hijau, insya Allah walaupun kita sudah masuk di zona hijau, tetap pakai protokol kesehatan. Interval vaksinasi tahap pertama ke tahap kedua itu dijadwalkan 14 hari kemudian. Petugas Dinas Kesehatan Bandar Lampung mengimbau kepada pedagang pasar yang telah divaksin tetap menerapkan protokol kesehatan agar vaksin yang telah disuntikan tidak sia-sia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dan juga yang terhormat Kepala Dinas Perdagangan. Nah, ya mudah-mudahan ya. Jadi
Hampir seluruh jenis ikan laut yang dijual di pasar tradisional di Lampung Barat mengalami kenaikan harga sejak beberapa hari terakhir. Seperti terpantau di pasar tradisional Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kamis pagi. Menurut pedagang, jenis ikan yang mengalami kenaikan harga antara lain ikan tongkol, tuna, tenggiri, hingga ikan blue marlin atau ikan tuhuk. Kenaikan harga ikan rata-rata berkisar antara 3 sampai 5.000 rupiah per kilogramnya. Seperti ikan tongkol yang biasanya dijual Rp25.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Ikan tuna dari harga Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Hingga ikan blue marlin dari harga Rp50.000 per kilogramnya menjadi Rp53.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan karena nelayan jarang melaut akibat cuaca ekstrim. Ya harga dari nelayannya naik. Naik ya? Apa-apa saja Pak yang naik Pak? Jenis ikannya? Jenis ikan, tongkol, tuna, tenggiri, gencis, tuhu, ikan ibung. Ini tongkol. Berkisar berapa Pak? Apa itu? Dari harga-harganya kenaikan berkisar? Cuman 3.000, 4.000 biasanya. Itu 30. Kenaikan harga itu membuat warga harus mengurangi hingga setengah dari belanja biasanya. Selain kenaikan harga ikan, warga juga mengeluhkan naiknya sejumlah bahan kebutuhan pokok lain menjelang Ramadan. Gula, minyak, beras, segalanya pada naik Om. Yang gula biasanya 13 sekarang 20. Harapannya Bu? Ya harapan kita sih mudah-mudahan jangan seperti itulah harganya. Normal lagi Bu ya? Kenaikan harga itu membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Nelayan jarang melaut akibat cuaca ekstrim. Selain ikan, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam potong atau ayam boiler. Salah satunya seperti pantauan di Pasar Tugu, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Kamis pagi. Harga daging ayam potong di Pasar Bandar Lampung naik kisaran 4 sampai dengan Rp6.000 per kilogram. Harga daging ayam di pasar ini dijual pedagang Rp29.000 per kilogram atau naik Rp4.000 dibandingkan harga awal pekan lalu yang masih di kisaran Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam ini biasa terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan, termasuk menjelang Ramadan. Penyebabnya karena pasokan dari agen tidak ditambah, padahal daya beli dari masyarakat meningkat. Menjelang puasa biasa seperti itu. Menjelang puasa dan itu bibitnya berkurang. Ya, biasanya sampai pertengahan puasa. Pertengahan puasa maksudnya? Puasa turun biasanya. Hasil pembeli sendiri seperti apa Mas? Ya, menjerit semua. Menjerit mahal. Menurut pedagang, harga daging ayam ini biasanya akan terus merangkak naik hingga pertengahan bulan Ramadan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.